silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Rizky. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bergabung di room meeting ini dalam hal uji coba untuk kegiatan besok yang insya Allah akan segera kita mulai, Bapak Ibu. Untuk saat ini izinkan kami mencoba menampilkan flyer terkait dengan kegiatan kita yang nanti Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan materi maupun tata tertib dari kegiatan. Saya mohon izin ya share. Silakan Pak. Sudah kelihatan Pak. Lagi proses Pak ya. Itu nggak ketawa kok. Itu hidung nanti. Jadi langsung aksesnya tolong diaktifkan dulu. Menyampaikan silakan aktifkan mikrofonnya karena di sini saya bisukan semua dari sini Pak Ari. Demikian tadi sekilas mengenai teknis kegiatan kita nanti dapat kami sampaikan. Ya, terdengar Bapak Ibu? Yang tadi belum kedengaran Pak Ari. Yang tadi belum terdengar sama sekali Pak. Tapi tampilan apanya nampak ya? Hanya player depan Pak Ari. Player Tapi depan tatipnya nggak kelihatan. Ya kelihatan ya? Nah, Ya. Atau saya ulang kembali? Diulang lagi Pak Ari. Oke, siap Pak Robi, terima kasih. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak Ari. Penjel. Sudah terdengar? Kedengaran Pak Ari, silakan. Suaranya sudah terdengar Pak Robi? Kedengaran Pak Ari, silakan Pak Ari. Tidak otomatis tampil Pak Ari, kayaknya harus geser slide Ya. manual. Geser slide sendiri oleh masing-masing peserta. Ya.
suaranya Pak Arif masih belum terdengar ya Pak? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan materi intake yang akan Bapak Ibu terima oleh narasumber besok. Yang pertama itu pengenalan Microsoft 365. Pak Ari, Ya, sebentar Pak Ruby. Ya, sebentar. Baik, Bapak Ibu, ini terkait materi dimulai dari pengenalan Microsoft 365, kemudian Microsoft Teams, OneDrive, dan Office Online, OneNote Class Notebook, Microsoft Form, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita besok. Kemudian ini jadwal kita, insya Allah kegiatan kita laksanakan besok tanggal 6 Juli 2020. Kegiatan pagi kita mulai jam 9 Bapak Ibu, jam 9 waktu Indonesia Barat. Itu adalah pembukaan yang insya Allah akan dibuka kegiatan kita ini oleh Kepala LPMP Riau. Kemudian hari Selasa kita mulai pukul 10. Jadwalnya tidak kelihatan Pak. Boleh Gimana? jadwalnya ditampilkan Pak. Nggak kelihatan ya? Sudah. Nggak kelihatan. sudah kelihatan. Kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak Ari. Pak Ari, izin Pak Ari. Ya. Bapak Ibu yang lain, yang slide-nya tidak berpindah, mouse-nya digeser ke daftar slide yang ada di sebelah kiri, lalu klik penyaji 1 supaya perpindahan slide-nya otomatis melalui penyaji gitu. Atau Bapak Ibu bisa geser sendiri. Di sebelah kiri ada tulisan slide 1 dan 5, slide 2 dan 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Terima Maaf, kasih. Ya, terima kasih Pak Ruby. Terima kasih. Kemudian di hari ketiga Bapak Ibu, kita mulai jam 10 pagi. Itu kegiatannya Microsoft Educator Community. Ini kegiatan untuk materi ini sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli. Kemudian ini terkait dengan tata tertib video conference. Ini sama dengan kegiatan meeting lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilahkan menekan tombol raise hand jika ingin bertanya, atau Bapak Ibu bisa gunakan chat pada layar sebelah kanan. Silahkan dituliskan pertanyaannya. Kemudian kami berharap Bapak Ibu peserta semua selama mengikuti kegiatan ini
berpakaian sopan dan menjaga etika. Kemudian Bapak Ibu peserta tidak diperkenankan menampilkan latar virtual atau virtual background berupa merek atau produk tertentu. Kemudian Bapak Ibu peserta, narasumber, dan kita semua yang hadir di dalam room ini tidak diperkenankan merokok selama acara berlangsung. Bapak Ibu peserta, dapat juga kami laporkan peserta yang mengikuti kegiatan kita ini sebanyak 123 orang, di mana peserta ini berasal dari berbagai unsur yang cukup beragam. Ada yang Bapak Ibu Widya Iswara, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, pengembang teknologi pembelajaran. Di samping itu, Bapak Ibu, izinkan kami menyapa Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia bagian timur. Itu ada Pak Tuning dari LPMP Papua Barat. Sudah bergabung ya Pak Tuning. Selamat siang Pak Tuning. Kemudian juga ada Ibu Jenny dari LPMP Sulawesi Utara. Juga ada Bapak Ibu Widya Iswara dari... Ya Pak. Ada juga Bapak Ibu Widya Iswara dari LPMP Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas dari Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terkhusus Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas yang berasal dari Provinsi Riau. Terkait dengan administrasi kegiatan kita, absensi kita mulai pukul 8 pagi. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk melakukan absen setiap hari, setiap kegiatan, itu sebanyak 2 kali. Absen check-in atau absen pagi itu kita mulai jam 8 pagi. Dan absen check-out itu siang jam 12. Jadi mohon kepada Bapak Ibu peserta semua untuk selalu melihat informasi ataupun pengumuman yang di-share oleh panitia dan narasumber melalui WhatsApp group maupun di kelas tim kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari panitia. Oh iya, ada yang terlupakan Bapak Ibu. Satu lagi terkait dengan pengiriman surat tugas Bapak Ibu. Kami sudah share link pengiriman surat tugas sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan terdahulu. Surat tugas paling lambat kami terima tanggal 8 Juli 2020. Mungkin itu saja Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu narasumber, sekilas informasi dari panitia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kegiatan kita, dan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan kita ini sampai selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Reski. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Bapak Ibu, demikian tertib kita untuk kegiatan kita lebih kurang 5 hari ke depan lagi ya. Bapak Ibu, ini webinar uji coba untuk kita mencoba bergabung di Vicon melalui kelas tim ini.
walaupun ini uji coba, Bapak Ibu nanti di akhir sesi ini akan kami kasih kode redeem, jadi kita tetap mendapat sertifikat dari Microsoft. Dan sertifikat dari Microsoft ini itu merupakan tagihan wajib yang harus Bapak Ibu laporkan juga nanti ke kami. Ada kap lapor nanti, dan itu akan kami kirim nanti ke tim Microsoft. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kegiatan kita dari tanggal 5 sampai tanggal 10 ini. Nanti Pak Gun dengan Pak Mursid mohon ditambahkan. Mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Bestari. Tadi ada Pak Gun dan Pak Mursid. Kami coba bertiga berdiskusi dengan Bapak Ibu bagaimana kita memanfaatkan semua aplikasi yang ada di Microsoft 365 ini, yang mudah-mudahan nanti bisa membantu proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita dari tanggal 5 sampai tanggal 10 itu sudah mulai dipantau. Untuk uji coba kami belum memasukkan tim trainer dari Microsoft, karena kita coba menyampaikan dulu tatipnya kepada Bapak Ibu. Tetapi mulai tanggal 5 sampai tanggal 10, kegiatan Bapak Ibu, webinar kita ini langsung dipantau oleh trainer dari Microsoft. Nah, oleh sebab itu kami harapkan Bapak Ibu untuk mengikutinya sesuai dengan ketetapan kita. Dan kami sampaikan juga kalau sertifikat dari LPMP, karena kita mengikuti ini kan dapat 2 sertifikat. Ada dari LPMP Riau, ada dari Microsoft-nya. Untuk LPMP Riau, kami akan memberikan sertifikat sesuai dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan, keaktifan Bapak Ibu selama proses kita di kelas tim dan menyelesaikan tugas-tugas. Tetapi kalau untuk sertifikat Microsoft, itu kami tidak bisa menentukan apakah Bapak Ibu siap terima sertifikat atau tidak. Karena tugas yang Bapak Ibu berikan itu langsung dicek dan dipantau, diperiksa oleh Microsoft-nya sendiri. Nah, untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft, itu Bapak Ibu akan ada belajar mandiri lebih kurang 3 atau 4 hari dengan Microsoft Educator-nya. Ada 19 sertifikat mandiri yang akan Bapak Ibu peroleh sendiri nanti. Silahkan ini diatur jadwalnya, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan 19 sertifikat mandiri sebagai prasyarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP dari Microsoft. Ini kami sampaikan di awal, nanti akan kami bagikan juga di hari kedua link untuk belajar mandiri Bapak Ibu pada 19 materi. Jadi satu materi itu nanti akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Jadi ada 19 sertifikat ditambah dengan webinar kita mulai hari tanggal 6 sampai tanggal 10 ya Pak Gun ya kalau nggak salah. Itu kita webinar ditambah 5 sertifikat webinar, berarti Bapak Ibu akan mengumpulkan 24 sertifikat yang dikeluarkan oleh Microsoft. Pengumuman kelulusan kita tidak otomatis keluar dari Microsoft, itu kita menunggu waktu. Kapan akan diumumkan, bisa saja prosesnya 1 bulan, karena pemeriksaan dari tugas-tugas Bapak Ibu. Ini teknisnya ada sedikit berbeda, dan bisa saja kalau sertifikat LPMP, kita bisa cepat mengeluarkannya, karena dia e-sertifikat, asalkan Bapak Ibu antara daftar hadir, list attendee-nya nanti kita lihat juga setiap webinar, tugas-tugasnya kita lihat, setelah beri kami waktu 5 hari atau 1 minggu, 1 pekan bekerja untuk membereskan ADM untuk mengeluarkan sertifikat dari LPMP. Itu beberapa yang kami ingin sampaikan. Kemudian saya coba share layar untuk Ntar saya coba cari dulu. Ntar Bapak Ibu, belum saya simpan. Pak Gun, silakan tambahkan dulu Pak Gun, sambil saya mencari paparan ketentuan kelulusan tadi malam Pak Gun. Pak Mursid, silakan ditambahkan. Baik, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Rizky Bestari.
selain teori dari Microsoft Educator tadi, kami dari pemateri nanti akan juga memberikan materi berupa PowerPoint, tetapi ketika pelaksanaan daring kita selama 5 hari itu, kita langsung mempraktekkan atau langsung memperagakan. Jadi kami istilahnya bekerja mempraktekkan, ibu dan bapak nanti bekerja juga mempraktekkan di komputer atau di laptop masing-masing, agar ketika pengumpulan tugas nanti itu tidak terbebani dengan materi yang kami berikan, karena sifatnya kontinu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya ketinggalan 1 kali materi praktek, maka nanti akan terasa berat untuk mengerjakan materi-materi berikutnya karena sudah ketinggalan. Jadi kami berharap ketika materi kami sampaikan, Bapak dan Ibu juga langsung mempraktekkan di komputer atau di laptop masing-masing, sehingga di hari berikutnya itu pekerjaan di hari ini itu sudah selesai dan dapat dikumpulkan. Nah, begitu juga dengan hari-hari setelahnya atau berikutnya, agar beban kerja dan tugas-tugas Bapak Ibu itu bisa lebih ringan dan cepat diselesaikan. Itu tambahnya dari saya. Mungkin dari Pak Mursyid, ada lagi Pak Mursyid. Jadi Bu Reski sudah bisa menampilkan? Sudah lihat yang saya tampilkan belum Bapak Ibu? Belum ya. Ini kalau jaringannya bermasalah agak lama dia mutar-mutar terus ini. Yang tampilnya gitu. Menunggu tampilan ya. Iya. Silakan Pak Mursyid. Saya tidak bisa menampilkan karena mutar-mutar terus ini jaringan lelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu udah ngomong tuh. Kan salah biar langsung. Nama saya Mursyid Somo, asal dari Kalimantan, Kabupaten Bengkalis. Ini kesempatan untuk menyampaikan ini. Salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Reski, Pak Hari, peserta pada kali ini terdiri dari berbagai macam sangat beragam ya, mulai dari widya suara, kepala sekolah, guru SD, SMP, SMA. Pak, suaranya nggak ada. Halo. Ini kan nengok tampilan orang tuh Pak. Suara saya masih terdengar Bu? Suara kedengaran Pak. Iya, Tapi apakah Bapak men-share slide atau bagaimana? Tidak, belum Pak. Oh belum ya, baik. Lanjut Pak. Kedengaran Pak jelas. Tidak. Mungkin saya akan sedikit Pak. Karena nanti di akhir 12 berarti baru yang ada. Iya Bang. Ibu Nelly, mohon maaf Ibu, mikrofon Ibu di mute dulu Ibu. Maaf. Ya. Iya Bapak Ibu. Di sini saya akan sedikit ini Bu, menampilkan. Bu Reski lagi menampilkan juga Bu? Tidak Pak, saya masih mutar-mutar, Bapak aja yang tampilkan Pak. Ya, saya sedikit menampilkan ya Bapak Ibu terkait dengan code reader yang nanti di akhir Bapak Ibu akan dapatkan. Saya sedang share screen. Mohon bersabar Bapak Ibu. Oke, apakah sudah nggak dengar ini? Sudah terlihat Bapak Ibu? Gambarannya ada? Belum, Pak. Belum. Oh iya. Mungkin sedang loading ini Pak ya. Jadi kalau berdasarkan dari master train Bapak Ibu,
sebetulnya kita menggunakan Microsoft Teams ini untuk melakukan webinar itu termasuk yang hemat kuota Bapak Ibu. Apalagi ketika kita tidak menampilkan video itu lebih hemat lagi untuk melakukan webinar ini. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak? Belum, Pak. Belum. Belum ada, Pak. Orang yang kelihatan, Pak. Nah, ini Bu. Bapak. Ini yang kelihatan Bu Reski. Oh iya, mungkin Bu Reski karena ada dua yang sharing mungkin agak susah Pak ya. Jadi Bu Reski aja dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Sharing tadi akan disampaikan sama Bu Reski. Ini yang saya margin nih, yang tinggal semua di sana. Terus trailing, terus Kan, Pak. Saya sudah matikan pendidikan. Oh, sudah perhatikan ya. ini ada tulang merah. Iya, Papa kan sering jaga Pak ke sini itu. Pak Muksid, silakan hidupkan mikrofonnya sendiri ya. Oke Bu. Apakah sudah kelihatan Bu Reski? Belum. Belum ya. Waduh, mungkin agak lambat juga ya di sini Pak. Mungkin sambil ini Pak, saya jelaskan saja melalui mikrofon ini. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu untuk memasukkan kode redeem nanti? Jadi Bapak Ibu memasukkan kode redeem itu, ya pertama Bapak Ibu bisa masuk melalui Google Chrome atau Mozilla atau perangkat browser yang lainnya. Bapak Ibu di sana mengetikkan Microsoft Educator Community. Nanti di sana Bapak Ibu diminta untuk sign in dengan menggunakan akun Office 365 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Juga memasukkan paspor. Pasportnya jangan lupa Bapak Ibu, paspor yang baru Bapak Ibu sudah rubah sebelumnya, karena untuk paspor itu, paspor yang dari Master Train, untuk pertama kali pasti Bapak Ibu diminta untuk merubah paspor. Oke, kemudian setelah masuk situ, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke profil. Nah, agak susah menerangkan ya Pak ya kalau tidak ada ininya Pak. Tidak ada tampilannya. Mungkin Pak Gunarso bisa menampilkan kan Pak Gun? Sepertinya saya ada kendala nih Pak. Ini kita bisa langsung praktek aja Pak. Ini sepertinya kelihatan bisa linknya dibagikan sehingga teman-teman bisa langsung untuk buka Microsoft Education-nya. Bisa? Boleh Pak. Maaf Bapak Ibu, layar saya tadi tampil tidak waktu saya memaparkan, Pak Gun memaparkan? Sekilas sebentar tampil Bu Reski. Berarti jaringan bermasalah ini. Saya coba cek layar. Nah, ini dicoba ini penting karena Ibu Nelly ini. besok ini. Nelly Mariani deh lah. Saya Kelihatan ya. yang lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Tadi sudah bisa ditampilkan masuk ke Microsoft Educator Center. Kita coba share lagi. Ini Bu Reski sedang share ya Bu? Ya, saya coba share ke Pak Gun. Ya. Oke Bu. Oke. Sudah nampak Bu. Nah, udah tampil. Sudah. Kita ulang dari awal Pak Musid ya. Iya boleh Bu. Sebentar.
Silakan Pak. Nah, Ini atau ini sekalian Ibu yang share screen bisa sekalian Ibu oh ya boleh. Boleh. Ya. lebih menyampaikannya. Ya. Silakan Ibu Red. Ya, terima kasih karena saya yang bisa share screen Bapak Ibu. Share screen Bapak Ibu, silakan untuk Bapak Ibu nanti setelah kami bagikan kode redeem di chat kita, Bapak Ibu untuk bisa mendownload sertifikat silakan dicari atau diklik di URL-nya ini Microsoft Educator Center atau diketik saja Microsoft Educator maka dia sudah keluar. Kemudian Bapak Ibu klik maka tampilannya akan seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di layar ini, Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas karena saya tadi sudah masuk. Bapak Ibu kemungkinan belum sign in. Jadi Bapak Ibu diminta sign in dulu, gunakan akun yang kami berikan, akun Microsoft yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Karena untuk bisa mendownload sertifikat dengan kode redeem kami, Bapak Ibu harus sign in dulu dengan akun Bapak Ibu. Jadi dimasukin di sini Bapak Ibu, kan sign in, sudah bisa Bapak Ibu kalau ada yang praktek silahkan coba masuk. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah sign in maka foto Bapak Ibu akan ada di sini. Kalau Bapak Ibu sudah mengganti fotonya atau kalau belum nanti silahkan dicoba untuk mengganti foto dengan Bapak Ibu. Nah untuk melihat ya Boleh tanya, ini kan kita diminta masuk di login dulu. Ini loginnya ke Chrome. Contoh saya sedang praktek, itu diminta email yang dikasih kemarin itu ya, yang ada guru inovatif. Iya, akunnya Bu Jen. Iya, akunnya itu kan guruinovatif.com. Betul. Ya. Betul. Okay, Yang guruinovatif.com. Siap. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya pada bagian ini? Kita bertahap saja. Sedang dicoba, Bu. Ini Iya. dia tidak. Sedang dicoba, Bu Rizky. Oke, ya. Kemudian Bapak Ibu klik yang maka akan keluar 3, My Profile, Redeem Adjustment Code, dan Sign Out. Nah, untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat webinar kita hari ini, Bapak Ibu nanti mengklik Redeem Assessment Code. Diklik, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan kode redeem yang kami berikan. Bapak Ibu ketik kode redeem, nanti setelah diketik, Bapak Ibu tinggal klik redeem yang kami berikan. Untuk memastikan apakah sertifikat yang webinar kita hari ini sudah Bapak Ibu peroleh, Bapak Ibu bisa klik lagi yang gambar Bapak Ibu pojok kanan atas profil Bapak Ibu klik My Profile. Maka di My Profile itu akan keluar, kebetulan kami sudah melalui, kalau saya sertifikat dari Microsoft-nya sudah ada beberapa. Nanti akan keluar sertifikat Bapak Ibu yang ada di sini. Ini sertifikat Bapak Ibu. Nah, selama proses kita webinar, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat webinar. Kemudian ada sertifikat edukator learning mandiri Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tuntaskan. Itu ada 19 sertifikat yang harus Bapak Ibu peroleh. Ibu Reski. Ya. Ibu Reski, karena kita sedang praktek, ini mungkin terlalu cepat ya, mohon maaf. Iya. Agak terlalu cepat, atau memang menjelaskan ini aja dulu sebelum kita coba. Ya, menjelaskan dulu ya Bu Jen ya. Nanti ya saya jelaskan dulu, nanti setelah ini
Bapak Ibu coba praktek untuk mencobanya sendiri. Jadi Bapak Ibu kita coba dulu. Bapak Ibu mungkin pertanyaan setelah saya selesai ini biar bisa nanti kita diskusikan bersama ya. Oke. Jadi saya ulang lagi untuk mendapatkan sertifikat webinar. Saya cancel dulu. Untuk mendapatkan sertifikat webinar, Bapak Ibu nanti klik profil Bapak Ibu sendiri yang berada di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu pilih yang Redeem Assessment Code, Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu keluarkan, Bapak Ibu ketik kode redeem yang kami berikan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetik kode redeem yang kami berikan, maka Bapak Ibu setelah itu silakan klik redeem, maka akan keluar sertifikat yang webinar kita hari ini. Untuk memastikan apakah Bapak Ibu sudah memperoleh sertifikat webinar hari ini, maka Bapak Ibu bisa klik lagi profil yang di kanan atas. Bapak Ibu klik My Profile. Setelah itu Bapak Ibu lihat sertifikat webinar kita hari ini. Ini dia. Atau mau di view transkrip bisa juga. Nah, ini dia sertifikat-sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini bisa dilihat ada beberapa durasi waktunya yang berbeda-beda Bapak Ibu. Mumpung kita buka di sini Bapak Ibu. Untuk Microsoft Educator, ini ada 19 belajar materi yang wajib Bapak Ibu lakukan, lebih kurang 4 hari atau 3 hari Bapak Ibu lakukan nanti. Ini durasi waktunya berbeda-beda. Ada yang 1 jam, ada yang 5 jam 30, ada yang 4 jam 30 menit. Ini tergantung padatnya materi pada belajar mandiri Bapak Ibu. Diharapkan ketika Bapak Ibu belajar mandiri supaya Bapak Ibu bisa lulus untuk mendapatkan semua sertifikat, usahakan poinnya nanti 1000 atau 100 ya itu Pak Gun ya. Diusahakan ya, 1000 ya Pak Gun ya. Ya, 1000 Bu. 1000. Usahakan nanti 1000. Nah, tekniknya Bapak Ibu akan menemukan sendiri nanti selama proses belajar mandiri. Kami tidak memberitahukan tekniknya. Silakan nanti Bapak Ibu tentukan sendiri. Jika menemukan tekniknya, mohon dipertimbangkan. Hati-hati dengan waktu jam 5 jam 30 menit tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 3 detik. Nah, itu tolong diperhatikan nanti Bapak Ibu. Karena di Microsoft Educator ini itu apapun yang Bapak Ibu inginkan tentang Office 365 itu ada semua. Ada semua di dalam. Nah, linknya akan kami berikan nanti di hari kedua pelatihan kita ini. Ini yang untuk Microsoft Educator yang akan Bapak Ibu lakukan nanti selama proses kita. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin melihatkan juga bentar saya ambil filenya. Ini mohon Pak Gun atau Pak Mursyid nanti menambahkan informasinya. Nah, ini Bapak Ibu penentuan kelulusan. Bapak Ibu diminta wajib mengikuti seluruh kegiatan webinar sesuai dengan jadwal. 1 hari itu kita webinarnya tidak lama Bapak Ibu. Maksimal waktu kita hanya 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12, atau kita 2 jam. Jadi antara jam 2 jam atau 3 jam. Jadwal webinar nanti kami umumkan apakah kita memulainya jam 9 pagi atau jam 10 pagi atau kami memulainya jam 13 siang. Ini kita sesuaikan dengan master trainer yang akan bergabung dengan kita mulai tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemudian Bapak Ibu, kita hanya webinarnya 2 jam.
setiap webinar kami akan memberikan tugas-tugas prasyarat dari Microsoft yang itu harus Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu kumpulkan kepada kami, karena tugas Bapak Ibu bukan hanya kami yang memeriksanya, tapi dari Microsoft pun akan mengakses tugas yang Bapak Ibu buat karena sertifikat Microsoft dari mereka. Tugas kita tidak banyak Bapak Ibu, itu tergantung Bapak Ibu mau menumpuknya atau mengerjakan sesuai setelah webinar. Karena setiap webinar itu ada tugas yang kami berikan. Jadi silakan Bapak Ibu atur ritmenya, pengumpulan tugas nanti kita atur jadwal paling lambat untuk satu webinar ini tugasnya kapan terakhir dikumpulkan. Kemudian kegiatan kita ini dipantau oleh Master Trainer, kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan oleh Bapak seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Silakan Pak Gun, Pak Muksid kalau ada yang mau ditambahkan, saya takut lupa gitu. Baik, saya nambahkan sedikit aja Bu Rizky. Masalah tugas-tugas ini sudah ada yang bertanya nih soal ini. Bukan tugasnya banyak atau gimana Pak katanya kan gitu. Takut nggak ada kali mungkin ya. Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar yang dari LPMP yang batch sampai batch 5 itu kan tugasnya banyak katanya ya, sampai lembur-lembur ngerjakannya. Tugas yang di webinar kali ini tidak seperti yang webinar yang batch sampai batch 5 ya, yang dilakukan oleh Pak ini ya Pak. Kita mudah aja Bapak Ibu, apalagi sistem kita ini juga sistem online ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu risau dan tidak perlu merasa ya tertekan terhadap kegiatan kita. Bahkan tugas yang kami berikan itu bisa langsung siap hari itu pada saat kita sama-sama mempraktekannya. Jadi kami dari fasilitator menjelaskan materinya dan mempraktekkan langsung. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa mempraktekkan langsung. Dan itulah yang menjadi tugasnya. Biasanya seperti itu kalau di Microsoft Office 365 yang pelatihan kita ikuti. Jadi tidak terlalu membebani Bapak Ibu kalau saya rasa. Bahkan kita bisa enjoy mengerjakannya selama Bapak Ibu hadir di setiap webinar yang kita laksanakan. Kalau Bapak Ibu hadir dan melakukan praktek pada hari itu, nah insya Allah tugasnya itu siap pada hari itu dan siap untuk dikumpulkan. Nah, begitu Bapak dan Ibu tambahannya. Atau mungkin Pak Mursid mau menambahkan, silakan Pak Mursid. Baik Pak Gun, terima kasih. Sedikit menambahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah ada yang kesulitan ketika akan masuk melakukan webinar Bu? Sepertinya udah bisa semua Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Gun katakan tadi, untuk kegiatan Microsoft diseminasi ini Bu, yang mungkin tidak terlalu memberatkan kegiatan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan kegiatan lain. Kemudian jangan segan-segan Bapak Ibu ketika menemui hambatan atau ada kendala untuk menjapri kami, saya, Pak Gun, Bu Reski, kami kendala bantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kemudian saya mengingatkan nih Pak Gun, apakah webinar kita kali ini absennya sudah sudah download Pak? Oh, absennya dari ini ya, dari kita ya? Ya, belum. Saya mencoba mendownload dari saya, sepertinya tak ada ini ya Pak? Tak ada menunya ya? Tak ada menunya ya. Kemudian untuk yang ini Pak Bu, Microsoft Educator Community itu, jadi kan biasanya kalau dari Microsoft itu bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan mengenai bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia. Bisa diklik kanan Bapak Ibu. Kalau di laptop saya pakai klik kanan, nanti tinggal diganti translate bahasa Indonesia. Itu akan sangat memudahkan sekali bagi kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Microsoft nantinya. Jadi kalau dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu.
barangkali Bapak Ibu bila ada pertanyaan kepada kami, mungkin kita persilakan ya Pak Gun ya. Ya, boleh Pak, kalau ada yang bertanya Pak. Nah, silakan Bapak Ibu. Iya Pak, saya Yeni boleh tanya? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Iya, ini Pak Gun ya? Iya, benar Bu. Iya Pak Gun. Barusan Pak Gun bilang klik kanan untuk dapat bahasa Indonesia. Klik kanan yang maksudnya yang di Microsoft Teams ini atau di mana ya? Di layar? Atau di mana? Terima kasih Pak. Maksudnya untuk mendapatkan bahasa Indonesia pada Microsoft Office-nya ya Bu ya, maksudnya Bu, Iya. tampilan di awalnya. Oke. Sebelum Ibu masuk login itu, kan Ibu buka office.com pertama ya Bu ya, dashboard-nya Bu ya. Dashboard Iya. office.com yang bahasa Inggris. Pojok Mungkin atau di komputer Bu. melalui browser aja ya. Iya, lebih gampang di situ Bu. Iya. Seperti ya. Oke. Begitu, Oke. Bu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan nanti kami panggil sesuai dengan raise hand Bapak Ibu ya. Nah, Ya. sekarang silakan Bapak Arif Purnomo Aji yang sudah raise hand lebih dulu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Gun, ini setelah nggak ada kameranya nih, apakah nanti bermasalah? Oh ya. Langsung saya jawab aja nih Bu Rizky sama Pak Mursid. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan Pak langsung Gun. Pak Gun. Iya baik. Untuk tidak ada kamera di laptop atau di komputernya itu tidak menjadi persoalan Pak Arif Purnomo Aji, karena mengingat yang dikatakan oleh Pak Mursid tadi sebenarnya lebih ringan apabila kita tidak mengaktifkan video call yang ada di aplikasi ini. Ya Pak Arif Purnomo Aji ya, jadi tidak ada persoalan, tidak ada kamera. Tetap bisa melanjutkan. Begitu Pak Arif. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Bapak Anto Supriyono, Pak Arif Purnomo Aji sudah selesai ya. Silakan Pak Anto Supriyono. Baik, terima kasih Bu. Di rumah. Halo. Iya, halo Pak. Silakan, Pak. Iya. Saya tadi membuka akun ini di HP. Kemudian saya tutup, saya buka lagi di laptop karena supaya lebih jelas. Nah, di situ gambar profilnya sama-sama dibuka dengan akun yang sama, namanya sama, itu gambarnya bisa berbeda. Apakah ketika saya buka laptop sama HP nantinya waktu masuk ke webinar ini bisa terdeteksi atau tidak gitu? Ya silakan Pak Mursid. Iya, terima kasih Pak Gun. Ini dengan Bapak Anto Supriyono ya Pak ya? Iya. Ini Pak, kebetulan kemarin saya kan memasukkan Bapak nih ke kelas tim, untuk kelas LPMP. Jadi saya cek untuk Pak Anto Supriyono ini, office-nya itu ada 2 Pak. Iya. Mungkin harus disamakan dulu Pak Anto Supriyono ketika HP masuk di akun atau dengan menggunakan akun yang sama. Mungkin kalau dengan menggunakan akun yang sama, kemungkinan profilnya itu sama Pak, tak berubah. Kecuali Pak Anto menggunakan satu akun yang ada riaunya, yang satu lagi Anto.Supriyono@Guru-Inovatif gitu Pak. Iya. Nah, mungkin seperti itu Pak Anto. Baik, terima kasih Pak. Tadi udah saya coba, saya samakan akunnya gitu kan. Karena satu kan akun yang Rio itu ada pelatihan satu di yang berbeda, webinar yang berbeda. Jadi kan saya punya 2 akun nih. Jadi akun yang sama ini di HP, saya sudah pakai profil yang seperti itu, sama gitu ya, ada gambarnya. Kemudian ketika kita mau masuk ke laptop, gambar itu tidak ada gitu. Jadi cuman kodenya AS gitu, tandanya belum dimasukkan gambar. Jadi saya masukkan gambar, sengaja saya coba yang beda gambarnya.
supaya bisa tahu bedanya. Ternyata yang keluar profilnya memang beda, sama-sama hidup di HP dengan di laptop juga dengan akun yang sama, gambarnya berbeda. Nah, maksud saya takutnya nanti pas ketika ikut webinar itu tidak terdeteksi yang mana gitu. Apakah itu nanti terdeteksi atau tidak? Terima kasih. Ya, kalau untuk foto kayaknya tidak menjadi masalah, Pak. Yang penting akunnya tetap, Pak, yang Bapak gunakan untuk kegiatan ini gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak, kalau gitu. Nah, sama-sama, Pak Anto. Saya tambahkan sedikit, nanti Bapak Ibu di setiap kita webinar itu kami akan bisa mendownload daftar list attendee yang Bapak Ibu sebagai peserta webinar. Nanti akan terlihat Bapak Ibu itu baru mulai bergabung jam berapa, keluar jam berapa, kemudian bisa saja kalau Bapak Ibu berulang kali bergabung, keluar, nah itu akan terdaftar di daftar list kami. Nah, yang akan kami laporkan setiap hari nanti ke Microsoft itu adalah daftar list attendee, karena itu merupakan syarat wajib yang harus kami lampirkan juga, gitu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tugas-tugas, kebetulan memang diklat online kita antara yang LPMP mengadakan dengan Microsoft ini ada sangat jauh berbeda materinya. Kalau yang di LPMP ini kan diklat untuk pemula, teman-teman guru yang sangat-sangat awam dengan IT-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berikan tugas buat daftar untuk Vicon, nah itu ributnya minta ampun, merasa berat mereka karena memang pemula untuk diklat kita. Jadi mohon nanti disampaikan juga ke teman-teman gurunya, itulah kalau diklat pemula yang mudah pun menjadi berat ya. Tapi kalau untuk diklat Microsoft, mudah-mudahan kita semua sudah master di sini, karena banyak para masternya di sini. Bapak Ibu bisa bertanya tidak hanya kepada kami yang ada yang memfasilitasi ini 3 orang, tetapi ada juga nanti master trainer online dari LPMP Riau nanti di WhatsApp kita. Jika Bapak Ibu mau bertanya, mohon disampaikan di WhatsApp group atau di kelas tim kita, karena kelas tim kami buat itu bisa untuk menyampaikan pendapat, informasi untuk anyone, berarti untuk semua. Kami tidak menguncinya hanya untuk pemilik yang artinya kami bertiga yang bisa menyampaikan informasi dan Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan pesan. Tetapi di kelas tim kami membuka untuk anyone sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan kelas tim itu untuk berdiskusi, menanyakan ini bagaimana solusinya. Atau misalkan Bapak Ibu tidak bisa singgah ke kelas tim, Bapak Ibu bisa melihat menyampaikannya di WhatsApp group kita. Dan kita yang ada di WhatsApp group, mohon jika tahu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman grup, nanti bisa juga menyampaikan solusi harusnya kita melakukan apa. Karena ada beberapa hal baru mungkin yang Bapak Ibu temukan di aplikasi-aplikasi Microsoft Teams ini. Jadi bisa kita diskusikan bersama-sama. Itu Bapak Ibu ya. Silakan ini Pak Anto boleh diturunkan raise hand-nya, dimatikan raise hand-nya Bapak Ibu. Pak, tadi sudah mati tadi Bu. Iya. maaf. Jangan khawatir Pak Supriyanto ya, jika Bapak mengundang. Silakan Ibu Landriani. Ya, silakan Bu. Ya. Oke Bu. Makasih banyak waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Pak, saya menggunakan handphone untuk melakukan webinar. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang diinfokan tadi, apakah melalui handphone tadi bisa dikerjakan atau
memantau tugas-tugasnya apa saja untuk hari itu, apakah bisa dipantau lewat handphone, nanti dikerjakan di laptop atau seperti apa bisanya Pak teknisnya. Terus syaratnya laptopnya tuh ada pakai Windows berapa atau pakai syarat lagi nggak Pak untuk mendownload aplikasi Microsoft Word 365 itu Pak? Halo. Silakan Pak Gun. Ya, silakan Pak Gun. Oke, baik. Saya bantu jawab Bu Rizky dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pertanyaannya Bu Nandriani Nurdin ya Bu ya. Baik, kalau Ibu pakai HP ya, itu di Play Store itu Bu ya. Kalau Ibu pakai HP di Play Store itu ada Office namanya Bu. Ya, saya kirimkan ini ya, saya kirimkan layar saya dulu ya Bu ya. Sudah nampak layar saya Pak ya? Ya, sudah Pak. Sudah Ya, Pak ini Gun. Bu. Ya, di layar saya ini kan ada Office tuh Bu di sebelah Pixel Lab tuh Bu. Yang Ya, ini Bu. udah, Pak. Ya, yang ini seperti ini. Nanti Ibu download aja di Google Play Store. Nah, ini itu sama tampilannya dengan Google yang kita ini ya, ini sama tampilannya dengan Office yang kita pakai melalui komputer atau laptop Bu. Jadi, ini kan sama ya Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa mengerjakannya nanti via ini aja gitu. Bisa nanti, melalui. iya, bisa melalui Office ini Bu. Jadi seperti ini jadinya. Ya, gitu. Ya, jadi download dulu di Google Play Store kalau Ibu pakai Android di HP-nya. Kemudian login menggunakan akun Guru Inovatif. Kemudian di sini itu sama tampilannya dengan tampilan yang ada di kalau Ibu pakai komputer atau pakai laptop, Bu. Begitu, Bu? Iya, Pak. Ya, kemudian jika nanti keluar atau apa kan saya bisa mengerjakan gitu, Pak. Jadi nggak ketinggalan gitu. Jadi nggak berat ya, Pak ya? Iya, tidak Bu. Itu untuk ini ya Bu ya, untuk spek yang sangat ringan dan tidak memberatkan HP. Itu yang pertanyaan yang bisa saya jawab yang pertanyaan pertama tadi Bu ya. Kemudian jika Ibu mau pakai laptop, Windows atau apa gitu aplikasinya tadi Bu ya. Kalau misalnya Ibu pakai komputer atau pakai laptop untuk melakukan webinar ini, itu sebenarnya tidak ditentukan juga. Dia harus pakai Microsoft Windows berapa atau Office berapa gitu. Dia bisa jalan di segala macam platform sistem operasi Bu. Jadi misalnya Ibu punya sekarang ini yang Windows 2007 misalnya. Ya udah, Windows 2007 itu bisa dipakai untuk melakukan webinar dan mengerjakan tugas-tugas nanti pada saat pelaksanaan webinar. Begitu, Bu. Oke, Pak. Makasih informasinya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Iya, silakan Pak Musid atau Bu Rizky kalau mau menambahkan. Udah, saya cukup. Ini ada lagi Pak Asroni Naldi. Silakan Pak Asroni Naldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Rizky tadi Bu, masalah Microsoft Education Center tadi. Tadi Bu sudah menyampaikan secara umum, tapi kita masih bingung, mungkin masih belum mantap ini bagaimana cara untuk melakukan masuk ke Microsoft Educator Center tadi Bu. Terima kasih Bu. Halo. Ya Bu Rizky, silakan. Atau bisa diperjelas dengan kita melakukan praktek langsung gitu. Oh ya, ini kita coba ulang lagi ya. Saya keluar dulu dari Microsoft Educatornya. Kita mulai dari awal.
Sambil saya buka silakan ngajukan pertanyaan dulu Bapak Hasan, silakan Pak Hasan, sambil saya coba mengeluarkan dulu dari edukator. Silakan Pak Hasan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ragu nih karena office ini office yang 2019. Saya khawatir nggak bisa melakukan tugas-tugas gitu. Karena kan ini yang pakai office 3.000. Ya. Halo? Halo, Oke, Pak Hasan. Ya. Ya, Kita Pak Musid. office yang lama. Apa bisa mengerti dengan itu? Ya. Silakan Pak Mursyid dijawab aja Pak. Menggunakan office yang lama ya Pak? Iya. Dijawab oleh Pak Gunarso tadi, Pak Hasan. Kalau nanti online Pak? Iya online. Tugas itu online. Jadi kita menggunakannya kan nanti dari browser, Pak Hasan bisa masuk ke dalam Google Chrome atau Mozilla. Nanti Pak Hasan office.com. Pak Hasan apakah sudah pernah masuk ke office.com Pak? Belum pernah Pak? Nah, Pak Hasan coba di browser, di laptop bisa, di HP pun bisa. Tekan ya si office. Oke. Pak, sebut suaranya Pak. Hilang Pak. Sebut yang Pak. Harus apa? Pak Musik aktifkan sendiri mikrofonnya. Saya bisukan semua ini. Pak Musik aktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Bu. Halo Pak Hasan. Jadi di sini Pak Hasan kalau menggunakan browser bisa masuk ke office.com Pak. Jadi Pak Hasan buka Google Chrome, kemudian di sana diketikkan office.com, nanti akan muncul tampilan Office 365. Ya, kalau Pak Hasan belum pernah masuk, berarti Pak Hasan harus memasukkan akun yang sudah dibagikan oleh kami kemarin, juga dengan menggunakan password yang sudah Pak Hasan rubah sebelumnya, kalau sudah dirubah. Oke, kemudian kalau Pak Hasan menggunakan HP Pak Hasan juga bisa mendownload aplikasi Office tadi Pak, yang Pak Gun sampaikan di Play Store. Jadi kalau dengan menggunakan download aplikasi, nanti tampilannya sama dengan yang di laptop, dengan tampilannya sama dengan yang digunakan di Chrome atau Mozilla. Jadi tak masalah Pak kalau Bapak menggunakan Office yang lama, karena kita tugas-tugasnya menggunakan Office yang online Pak, bukan dengan Office yang bawaan dari laptop atau yang offline. Gitu Pak Hasan. Apakah sudah jelas Pak Hasan? Pak Hasan silakan aktifkan mikrofonnya Pak Hasan. Sepertinya jaringannya bermasalah, Bu. Oh iya. Jaringannya bermasalah. Iya, agak diam nih. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya sama Pak Hasan. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti kalau masih ada yang belum terjawab oleh kami, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan lewat chatnya. Maaf, coba kami jawab. Kita coba ke Microsoft Educator lagi Bapak Ibu ya. Saya share layar. Apa layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Belum. Nah, Sudah Bu. Sudah ya, terima kasih. Silakan matikan lagi mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang belum, memang ada untuk tampilannya, memang ada terkendala dengan jaringan Bapak Ibu.
ada yang bisa tampil di layar Bapak Ibu, layar yang kami berikan, ada yang tidak. Nah, untuk mengatasi permasalahan Bapak Ibu melihat tampilan layar kami memfasilitasi nanti dengan PPT. Bapak Ibu bisa mengambilnya dan download di kelas tim kita. Kemudian kita coba masuk ke kelas Microsoft-nya Bapak Ibu. Di sini, maaf, saya geserkan dulu. Oh, tidak bisa register. Nah, dah. Bapak Ibu, di sini silakan di nya ini Bapak Ibu ketik dengan Microsoft Educator. Dengan cukup mengetik dengan Microsoft Educator saja, atau Bapak Ibu ketik lagi dengan tambahan Microsoft Educator Center, maka setelah itu Bapak Ibu enter, maka akan keluar seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Setelah keluar seperti ini, Bapak Ibu lihat di layar ini ada materi-materi pelatihan yang jika Bapak Ibu ingin belajar sendiri di sini dan mendapatkan sertifikat non wajib yang dari kami, Bapak Ibu silakan melihatnya di sini. Silakan pilih. Bapak Ibu atau tidak, maka Bapak Ibu harus sign in dulu. Lihat di pojok kanan atas. Jadi saya masih posisi belum online atas layar. Silakan Bapak Ibu klik sign in, kita klik, tunggu prosesnya, maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Karena saya sudah ada di dalam, maaf saya tidak bisa keluar karena saya masih di paspor saya. Paspornya jadi saya tanam di sini. Kalau Bapak Ibu baru memulai, ketika Bapak Ibu klik yang untuk masuk ke sini, maka diminta Bapak Ibu memasukkan akun Bapak Ibu. Ketika diminta untuk masuk akun, yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah yang @guruinovatif.com. Bukan @gmail.com, bukan yahoo.com. Dan untuk memastikan apakah Bapak Ibu itu mengikuti kelas tim Microsoft LPMP Riau, maka yang Bapak Ibu klik akunnya itu, dituliskan akunnya itu adalah akun yang kami bagikan. Jangan akun yang Bapak Ibu peroleh dari pelatihan-pelatihan guru inovatif lainnya. Karena dia, jika Bapak Ibu klik akun dari Office 365 yang lainnya, maka itu tidak tergabung dalam kelas kami. Jadi pastikan akun itu adalah akun yang kami bagikan. Setelah Bapak Ibu mengklik akun, kemudian seperti disampaikan oleh Pak Gun dan Pak Mursid, Bapak Ibu silakan masukkan password Bapak Ibu. Apakah sudah diganti passwordnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah ya, diganti dengan seingatnya Bapak Ibu, huruf depannya itu harus huruf besar, terus dipadukan juga dengan angka, karena ini lebih meningkatkan keamanan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memasukkan akun dan passwordnya, maka kita akan join di edukator ini atas nama kita. Memastikannya Bapak Ibu lihat lagi pojok kanan atas profil Bapak Ibu. Kalau sudah tertulis di situ nama akun Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lah yang terlibat di dalam belajar mandiri atau aktif di Microsoft Educator ini. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan webinar ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu
difasilitasi sertifikat yang diberikan oleh Microsoft untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Bapak Ibu harus memasukkan kode redeemnya. Di sini ada 3, ada My Profile, ada Redeem Attachment Code, ada Sign Out. Nah, jangan pilih Sign Out. Kalau pilih Sign Out nanti Bapak Ibu keluar. Bapak Ibu pilih yang nomor 2, Redeem Attachment Code. Kita klik Redeem Attachment Code ini. Itu sudah ada. Sebentar lagi saya akan membagikan kode redeemnya di chat, Bapak Ibu lihat. Atau Bapak Ibu kalau sudah ada yang berlatih, boleh ikuti kode yang saya tulis di layar ini. Ini kebetulan kode yang diberikan oleh Microsoft itu huruf besar semua. USB 4, USB 4, 6, B320. Lihat Bapak Ibu, ini kode redeem yang diberikan. Silakan kalau ada yang sudah buka Microsoft Educator, silakan Bapak Ibu masukkan TUSB 46 B320. Kalau sudah, silahkan diklik redeem. Pak Mursyid sama Pak Un jangan ikut ya, karena sertifikat itu hanya sebanyak peserta. Tidak, Siap, Bu. jadi, Siap. narasumber tidak. Jadi saya tidak bisa mengklik Bapak Ibu, karena nanti kalau saya klik, saya mengambil sertifikat Bapak Ibu. Silakan diklik dan dapatkan sertifikat redeemnya Bapak Ibu. Sertifikat Microsoft. Pak Hari kalau mau silakan, karena juga dimintakan kemarin. Pak Robi jangan marah ya Pak Hari, saya mintakan. Pak Robi sudah berhasil, Bu. Sudah, ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan, sudah mengklik redeemnya, untuk mencek apakah sertifikatnya sudah didapatkan atau belum, Bapak Ibu kembali ke profil pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu klik, dipilih My Profile. Kita klik. Nah, lihat, di setiap sertifikat itu ada tanggal kita memperoleh sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu hari ini tanggal ini mengikuti berapa pelatihan webinar, 2, 3, atau 4. Nanti untuk melihat sertifikatnya seperti apa, silakan diklik view detailnya seperti apa. View sertifikat. Bu Reski boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Pak Ruby. Saya melihat di transkrip detailnya itu sertifikat kita ini 3 jam. Karena durasinya 3 jam. Ya. Nah, ini tadi yang dipesankan tadi supaya nggak jadi masalah bagi kita dan bagi kami nanti khususnya, kesesuaian antara jam itu bagaimana Ibu? Ya, kalau ini sedang berproses tidak apa-apa. Kebetulan ini adalah uji coba. Kita lagi uji coba Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi nggak masalah ya? Yang masalah. Bapak Ibu ini lihat, sertifikat yang saya tampilkan ke Bapak Ibu ini adalah sertifikat Microsoft. Ini pelatihan mandiri yang saya lakukan. Ini 6 jam. 6 jam. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri, ini tanggal Bapak Ibu komplit atau selesai mendapatkan belajar mandiri, ini terdata di daftar listnya nanti. Saya transkripnya, saya lihat daftar list. Nah, ini akan terdata tanggal-tanggal Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati, apakah mungkin yang 6 jam
bergabung dengan 6 jam pelatihan mandiri 6 jam, bergabung dengan pelatihan mandiri 5 jam, bergabung lagi dengan pelatihan mandiri 3 jam, itu bisa diselesaikan 1 hari. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu ya, silakan diperhatikan tanggal-tanggal Bapak Ibu menyelesaikan yang 18 sertifikat wajib yang akan Bapak Ibu selesaikan. Karena nanti selama berproses, saya yakin hanya mendapatkan sertifikat yang pertama saja Bapak Ibu itu tahu tidak tahu bagaimana dapat nilai 1000-nya. Tetapi untuk mendapatkan sertifikat 18 sertifikat berikutnya, Bapak Ibu akan tahu cara bagaimana mendapatkan nilai maksimal dari setiap pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dicocokkan tanggal-tanggal Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya, diwaspadai karena ini daftar list ini nanti Bapak Ibu downloadkan ke Bapak Ibu download, kemudian akan Bapak Ibu kirimkan juga ke OneNote Bapak Ibu masing-masing dan itu akan ditarik dan dilihat oleh tim dari Microsoft. Jadi demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah ada yang sukses untuk mendownload sertifikat hari ini. Akan dilihat. Sudah banyak Bu. Sudah banyak, alhamdulillah. Silakan komentar di chatnya, sukses. Iya. Terus ya Bapak Ibu yang kami butuhkan nanti itu daftar list ya, yang tidak sertifikatnya yang Bapak Ibu kirimkan ke kami nanti di tanggal setor daftar list itu kami akan berikan tanggalnya kapan. Yang Bapak Ibu kirimkan itu yang view transkripnya ini nanti di download. Nah, nanti Bapak Ibu download ini dan itu dikirimkan ke kami nanti. Nanti caranya akan kami beritahukan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mendownloadnya. Nah, itu untuk kita di Microsoft Educator Center Bapak Ibu. Selanjutnya mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Untuk webinar kita hari ini, kita menyediakan waktu berapa jam ini Pak? Kalau saya kira ini ya Bu ya, kalau sudah memang sudah tidak ada lagi dan bisa semua, saya kira tidak ada menjadi persoalan. Tapi kalau saya lihat dari detail rapatnya itu yang angkat tangan itu banyak banget Bu. Oh ya. Iya. Yang angkat tangan nih Pak. Oh iya betul banyak ini. Maaf sebentar Pak Hasan, boleh dimatikan dulu resennya. Resennya biar kelihatan siapa lagi yang belum. Silakan Ibu Hikmawati Hidah. Halo, Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama yang mau saya tanyakan, ini kan baru uji coba ya Bu, untuk berikutnya di hari Senin kita masuk ke kelasnya seperti ini, webinar seperti ini kah? Dengan join yang langsung di grup atau memang masuk lewat Microsoft 365-nya gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi di awal disampaikan kalau misalkan kita memang kan online, tapi yang betul-betul kasih materi seterusnya itu kita mulai tentu misalnya jam 9 sampai jam 12. Apakah itu tetap dari hari Senin sampai hari Jumat, ataukah tiap harinya berubah diberitahukan sebelumnya gitu? Karena kita juga ada tugas yang lain di sekolah yang harus diselesaikan seperti itu. Mungkin itu dulu pertanyaan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Hikmawati Wahidah. Gimana Bu Rizky atau Pak Musid? Mungkin Bu Rizky. Oh ya, di jadwal kita pelaksanaannya itu dijadwalkan jam 9. Jam 9 webinarnya lebih kurang
3 jam. 3 jam webinarnya. Kalau misalkan nanti ada pemberitahuan dari trainer Microsoft kita, jadi kita akan merubah jam webinar sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi itu tidak tiba-tiba Bapak Ibu akan kami umumkan di WhatsApp grup kita kapan perubahan itu terjadi. Tetapi di dalam jadwal itu setiap webinar itu kita jam 9 Ibu. Baik. Terima kasih Bu. Kemudian saya tambahkan Bu, ini untuk pertanyaan pertama, jadwal yang Bapak dan Ibu bergabung menggunakan atau melaksanakan webinar di jadwal-jadwal yang telah Ibu Rizky sampaikan tadi, boleh nanti melalui kelas tim dari Microsoft LPMP Riau. Nanti Ibu tinggal cek jadwal webinarnya, kemudian juga langsung sudah bisa bergabung Bu di situ. Tinggal klik gabung saja. Namun kalau ada menemui kendala tidak bisa bergabung pada saat webinar, nanti kita berikan juga opsi lain, yaitu klik link yang menuju langsung ke webinar yang akan kita laksanakan. Begitu Ibu. Berarti nanti masuk ke Microsoft LMP Riau-nya yang join ya Pak ya? Iya, langsung ke jadwal, kemudian langsung klik join aja Bu. Oke, baik, sama-sama Bu. Baik Bu Rizky. Ya, takut lupa ini. Bapak Ibu, besok kita kalau di jadwal sesi mati itu jam 9, tetapi besok kita ada 2 pembukaan. Yang pertama itu akan dilakukan oleh Kepala LPMP jam 8.30 tank. Kami tidak akan menunggu Bapak Ibu hadir semuanya di dalam, karena kami bisa mendownload daftar list jam berapanya hadir, karena kasihan dengan paket data kawan yang kalau menunggu terlalu lama kehadiran yang lain. General akan dibuka LPMP, kemudian jam 9 atau lewat sesuai waktu yang digunakan oleh Kepala LPMP, kita akan langsung masuk ke materi webinar pertama, dan yang jam 13.00 itu Bapak Ibu wajib hadir bukaan oleh Microsoft Indonesia. Kita akan bergabung seluruh Indonesia, itu pembukaan diseminasi TOT Guru Inovatif jam 13, dan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sebagai bukti Bapak Ibu ikut kegiatan pembukaan tanggal 6 besok dengan Microsoft, itu Bapak Ibu berselfie di depan laptopnya. Selfie. Iya, Bapak Ibu nanti berselfie di depan laptopnya, kemudian foto selfie Bapak Ibu nanti akan kami buatkan link untuk Bapak Ibu mengirimkan foto selfie Bapak Ibu sebagai bukti kalau Bapak Ibu ikut pembukaan Microsoft Indonesia tanggal 6 jam 13. Yang kelebihan Teams ini lagi bisa menampung lebih 2.000 attendee. Jadi kita bisa rame-rame besok se-Indonesia Bapak Ibu, 5.000-an lebih ya. 5.000 attendee bisa bergabung dengan pembukaan kita ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat apakah Bapak Ibu masuk dalam layar ini atau tidak, nanti silakan. Tapi tolong berselfie besok Bapak Ibu ya. Silakan Pak Gun. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Hikmawati Wahidah. Silakan Ibu. Sudah Bu tadi? Oh, sudah. Oh ya, resennya diturunkan Ibu. Saya kirain belum. Ibu Asri Tania Putih. Oke, baik Bu Tri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Reski,
Rizky, Pak Gus, dan Pak Mursid. Kebetulan saya sedang membuka Microsoft Educator nih sekarang. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk training yang mandiri itu kita lihat judul trainingnya di mana ya Bu ya? Di garis 3 itu ya Bu ya? Oh ya, siap. Kalau untuk training mandiri nanti kami akan membagikan linknya Ibu. Oh gitu. Kecuali kalau Ibu ingin mempelajari semua yang ada di Microsoft Educator, karena itu banyak juga materinya. Terutama pada materi pelatihan abad 21. Itu sangat bagus untuk Bapak Ibu guru yang abad 21, silakan dilihat nanti. Kemudian yang untuk 16 pelatihan mandiri kami sudah kelompokkan. Bapak Ibu tinggal klik linknya, maka itu tinggal mengikuti alur dari link yang kami berikan saja. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau saya ingin training yang di Microsoft Educator ini bisa langsung link saja? Bisa Ibu. Ibu mempelajari sendiri sekarang boleh. Begitu ya. Lalu Ya, nanti malah kalau kalau untuk yang ya. Ya Ibu saja duluan Bu. Ya, ini karena suaranya bergema jadi bingung. Kalau Ibu ingin mendapatkan sertifikat belajar mandiri, dia tidak perlu pakai kode Ridem. Oh gitu. Cukup diklik bagian My Profile saja, maka sertifikat mandiri otomatis itu sudah ada di daftar list sertifikat Ibu. Yang pakai Ridem itu hanya webinar-webinar kita saja. Ya, karena webinar ini sifatnya wajib Ibu, makanya ditandai dengan sertifikat dari Microsoft. Oke. Baik Bu Reski, itu saja mungkin Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bagi yang lain Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Siapa lagi Bu Reski ini? Bu Vera. Ini ada Bu Teti Siska Noviani ini Pak Muslim, Bu Rizky. Coba Bu Teti Siska. Bu Teti silakan Bu Teti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya silakan. Iya Bu. Pak. Ya boleh Bu. Sudah tersambung kan? Sudah. Soalnya masih agak-agak gimana gitu kan, soalnya baru mencoba untuk memulai Microsoft ini. Nah dari tadi juga masih bingung bagaimana cara mendapatkan sertifikat yang untuk kegiatan hari ini. Karena dari tadi laptopnya agak-agak error. Nah laptopnya bagaimana ya Pak kira-kira agar tidak loading dari tadi nih Pak, gimana mohon arahannya Pak Ulun? Baik Bu, sekarang kondisi laptop Ibu itu normal atau tidak normal bekerjanya Bu? Apa? Dari awal tadi ini Pak agak muter-muter aja gitu. Jadi apa laptop saya yang salah atau saya yang kurang lancar menggunakannya gitu? Ya. Sejauh ini laptop Ibu itu apa bisa membuka Google Chrome? Bisa Pak. Oh bisa. Berarti Ibu sekarang memang sedang menggunakan aplikasi web untuk masuk ke tim ya Bu ya? Iya. Oke baik. Berarti kalau kondisi yang seperti itu rasanya sih tidak ada masalah terhadap muter-muternya Bu ya. Mungkin itu karena koneksi jaringannya kali Bu yang memang agak lambat gitu Bu. Iya. Namun kalau misalnya besok pas kegiatan rasanya sih perbaiki ini aja Bu, posisi duduk mungkin mempengaruhi kualitas jaringan kali Bu. Kalau ya soalnya tadi waktu di rumah kan handphone saya jatuh sama anak, jadi makanya nggak bisa pakai ini settingnya. Jadi saya udah ke warnet gitu kan. Jadi kalau untuk
masalah koneksi udah cukup bagus gitu. Jadi tapi memang suasananya agak gelap ini gitu. Terus Pak bisa diulangi lagi yang penjelasan Bu Rizky tadi. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat hari ini? Oh ya, gimana Bu Rizky? Masih bisa dijelaskan lagi Bu Rizky? Oh iya, nanti Ibu ambil rekaman record kegiatan kita aja ya Bu ya. Di sini kan kita merekam kegiatan kita, nanti Bapak Ibu tinggal mengambil dan mengulangnya. Karena waktu kita, kalau diulang nanti waktu kita berbatas, karena untuk kita Vicon ini, besok kita akan berlatih Bapak Ibu dalam pengaturan waktu Vicon. Kami hanya menjadwalkan itu antara 2,5 atau 3 jam. Jadi kalau kita paling kami memberikan penutupan. Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan 24 jam sebenarnya bisa, tapi kami di sini menjadwalkan Vicon kita ini 3,5 jam. Persiapan setengah jam itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi bisa nanti dilihat recordnya Bu, rekaman kita. Kemudian ada yang bertanya ini dari Bu Muslina Artati, apakah kode Rhythm setiap webinar atau sesi itu sama? Berbeda Ibu. Setiap hari kode webinar kita itu berbeda sebagai penanda kita mengikuti webinar hari itu, hari yang dijadwalkan. Jadi nanti setiap akhir sesi kita, kami akan menuliskan kode webinar di akhir sesi atau di forum chat kita. Itu ya Bu Artati ya. Itu Bapak Ibu. Silakan Pak Mursid, Pak Gus, kalau ada lagi yang perlu disampaikan. Seingat kita untuk hari ini kami rasanya sudah menyampaikan semua kepada Bapak Ibu. Tapi dalam proses berjalan waktunya nanti Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang kebetulan kami ingat, itu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang perlu kami ingatkan, jika Bapak Ibu ingin bekerja di HP, pastikan dulu fasilitas Office 365-nya sudah Bapak Ibu download di Play Store Bapak Ibu. PPT PowerPoint-nya sudah di-download, Excel-nya sudah di-download, Word-nya sudah di-download, Sway-nya juga sudah, kemudian OneNote-nya juga sudah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu lebih banyak bekerja di HP tidak dengan di laptop itu lebih fasilitasi. Silakan nanti mengobrak-abrik Office 365 dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti silakan disampaikan di WhatsApp grup ya Bapak Ibu ya. Pak Gun sama Pak Mursid silakan kalau masih ada. Saya menambahkan sedikit ini dari Bu Landriani Nurdin nih. Beliau sudah mendownload aplikasi Office di HP, dan sudah masuk dengan akun yang diberikan, tapi tidak ada pilihan kode Rhythm. Nah, Ibu Landriani Nurdin, Rhythm atau Microsoft Education Center dengan Office yang di HP itu berbeda ininya Bu, berbeda tempatnya gitu Bu ya. Iya, berbeda tempatnya dan berbeda fungsinya. Kalau Office yang di HP Ibu itu untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan webinar kita, praktik selama pelaksanaan webinar berlangsung. Sementara kalau kode Rhythm itu berada di Ibu membukanya melalui browser lain di HP Ibu, kemudian ketikkan Microsoft Education Center, kemudian baru masuk lagi dengan akun Ibu, kemudian pilih profil, kemudian pilih Rhythm. Di situ Ibu perbedaannya. Jadi tidak satu rumah dia Bu ya Bu Landriana Nurdin. Kemudian mungkin ini yang terakhir ini Bu ya Bu Rizky, karena udah jam 11:30 saya menambahkan lagi bahwasanya Microsoft Teams ini itu lebih ringan daripada kita kalau menggunakan WhatsApp untuk video call dan nelpon itu. Kami udah pernah membandingkan ya, sama-sama pakai jaringan yang sama, HP yang sama, ternyata delay dari
delay dari video call yang ada di WhatsApp itu lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi selain kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari kepada siswa kita maupun pelaksanaan webinar yang akan kita laksanakan, nah Microsoft Teams ini juga bisa kita gunakan untuk berkomunikasi sesama kawan-kawan kita yang lain yang memang menggunakan Microsoft Teams untuk saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi. Begitu Ibu, tambahan dari saya Bu. Silakan Pak Mursyid, Pak Mursyid ada lagi? Ya, kalau dari saya sepertinya sudah cukup Bu untuk uji coba kita kali ini. Mungkin ke depan nanti kita lebih banyak beraktivitas di WhatsApp group atau bisa juga di Microsoft Teams melalui obrolan atau yang lainnya Bapak Ibu. Jadi di Microsoft Teams ini ada fasilitas obrolan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang mau chattingan dengan peserta atau dengan kami bisa di fitur obrolan di Microsoft Teams ini. Mungkin itu Ibu Reski dari saya. Ya, maaf ini Pak, satu yang terlihat di sini kasihan pula Bu Rita Kasriwanti. Silakan Bu Rita, Master Trainer Online LPMP. Silakan Bu Rita. Terima kasih Bu Reski. Silakan yang pertama serta link keluar masuk gitu ya. Nah, bagaimana jika ini karena jaringan sih, kan misalnya saya ini udah nih, tiba aja nanti jaringan putus, kemudian masuk secara otomatis terhitung melalui atau bagaimana? Saya tetap dengan sheet barusan bahwa untuk percakapan melalui video fungsinya lebih bagus dibandingkan kita. Nah, agar para ini bisa nanti berdiskusi dengan siswanya, bagaimana siswa gitu. Pak Gun tadi bisa dengar atau gimana? Sama Bu, saya Halo, juga Pak. tidak bisa mendengar Bu. Ya Pak. Silakan Pak. Pertanyaan yang kedua ini Bu, yang tentang ini Bu ya, video call Bu ya. Bukan, maksud saya kan karena menggunakan Bapak tadi kan bagus ininya dibandingkan WhatsApp. Iya. Nah, jadi kalau seandainya seorang guru ingin mengajak siswanya, apakah bagaimana caranya untuk membuat account siswa gitu? Iya. Ya, itu besok kita bahas Bu Rita, karena Bu Rita nanti akan buat kelas sendiri. Itu udah masuk materi itu. Kayaknya udah sabar. Ini kalau bertemu dengan para master ini kita harus buru-buru juga ini sama Pak Mursyid. Iya. Sabar ya Bu Rita ya. Ya. Besok kita akan belajar, Bapak Ibu, untuk materi besok kami informasikan sedikit hari ini. Besok kita akan belajar membuat kelas tim. Kemudian Bapak Ibu diminta mengundang siswanya ke kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di dalam kelasnya itu Bapak Ibu sudah menyiapkan materi-materi apa saja sesuai yang ada saja Bapak Ibu masukkan, boleh dibuat baku juga boleh. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta juga untuk melakukan webinar dengan siswanya. Boleh, misal itu silakan ajak peserta yang ada di sini untuk menjadi siswa Bapak Ibu. Nanti akan ada screenshotnya, juga screenshot kelas Bapak Ibu. Itu akan kita jelaskan lebih lanjut besok. Itu gambaran tugasnya sedikit Bapak Ibu untuk 1 hari besok Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah mendekati batasnya, sebelum kita tutup, kami selaku... Ya, silakan Pak. Ini
absen untuk attend list kita hari ini sudah di-download, Ibu? Iya, sudah Pak. Nanti ini sudah saya ada di sini. Oh ya, saya aktif. Bu, terima kasih. Kemudian ini kami bertiga mohon maaf untuk uji coba. Namanya uji coba Bapak Ibu, banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Mana yang bermasalah itu kita luruskan hari ini. Alhamdulillah kita trouble-nya itu di awal-awal mau masuk. Iya. Selama proses kita sudah tenang dan damai semua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pun sudah bisa memberikan pertanyaan, membuat chatnya di chat Teams kita ini. Kami kembalikan ke Pak Harki Laksana selaku panitia kegiatan kita, plus peserta juga Pak Harkinya di sini Bapak Ibu. Peserta melangkap panitia dan melangkap hanya Pak Rofi juga Pak Rofi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah mencoba mengawali kegiatan kita walaupun tadi di awal ada kendala. Insya Allah kita belajar bersama, mudah-mudahan untuk kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, absensi tercatat hari ini baru 111 orang. Berarti ada 11 orang peserta yang belum melakukan absensi pagi. Absen kami batasi pagi ini Bapak Ibu sampai jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti masih ada 15 menit kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melakukan absen pagi. Kemudian untuk absen check out atau absen siang, sistem kami buka jam 12:01 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu ingat kembali, absen kita satu hari itu ada 2 kali, absen pagi jam 8 dan absen siang jam 12 siang. Mungkin demikian Bapak Ibu. Pak Ruki mohon dibantu nanti jika ada kendala. Pak Hari, Ya. bisa tidak absen siangnya itu waktunya dipanjangkan? Karena kan kalau kita webinarnya lebih kurang 3 jam, berarti kita selesainya jam 12. Kalau bisa dikasih jeda antara selesai webinar dengan batas waktu terakhir absen Pak Hari. Jam 3. Terima kasih Bu Rizky. Jadi Bapak Ibu, untuk absen pagi itu kita mulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian absen check out atau absen siang itu kita mulai jam 12 sampai jam 5. Jadi ada cukup waktu bagi Bapak Ibu untuk melakukan absensi. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, jika ada kendala terkait dengan materi, silakan sama-sama kita sampaikan di grup WhatsApp grup kita ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita besok berjalan lancar dan kita semua berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih, saya mohon undur diri. Sampai ketemu besok pagi jam 9 pagi. Insya Allah kegiatan pertama kita adalah pembukaan dengan Kepala LPM Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.